Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Sebuah kota di wilayah Arab Saudi pernah diazab, dan semenjak itu tidak ada manusia yang berani datang, apalagi tinggal di sana. Ribuan tahun berlalu, kini kota tersebut mulai membuka diri dan mengajak siapapun untuk masuk ke dalamnya. Ternyata tidak hanya di Arab Saudi, ada juga beberapa tempat lainnya di muka bumi yang pernah diazab. Apa penyebabnya dan bagaimana kondisinya sekarang? 1. Kaum Tsamud binasa di kota Hegra, Madain Saleh Al-Ula. Sebuah kota yang diazab Allah pada ribuan tahun yang lalu, kini dibuka di Arab Saudi. Kota maju ini dulunya bernama Al-Hijr atau Hegra, yang dibangun pada abad ke-1 Masehi oleh suku Nabatea yang menjadi cikal bakal kaum Tsamud. Mereka memiliki kemampuan hebat dalam mengubah gunung-gunung batu menjadi rumah dan bangunannya indah. Tapi mereka yang gemar menyembah berhala, Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk memberi peringatan kepada kaum Tsamud. Namun mereka menolak mentah-mentah. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka akhirnya diazab Allah dengan gempa dan puting beliung. Kota ini pun terkubur pasir dan bebatuan selama sekitar 2000 tahun. Pemerintah Arab Saudi melarang siapapun masuk ke kawasan ini. Penduduk pun tidak ada yang berani berkunjung karena dipercaya masih menyimpan kutukan. Namun kini pemerintah Arab Saudi akhirnya membuka kota yang diberi nama Madain Saleh atau Al-Ula ini untuk siapa saja demi pemasukan negara dari sektor pariwisata. Bahkan ada restoran dan penginapan yang mengajak orang untuk merasakan kehidupan mewah di tengah padang pasir. Pemerintah Arab Saudi menggandeng arsitek Perancis untuk memoles situs warisan dunia UNESCO ini menjadi lebih cantik, layaknya museum terbuka di tengah gurun pasir. Ia termasuk orang pertama yang masuk ke dalam kota kutukan misterius ini. Melalui arsitek ini, pemerintah Arab Saudi juga akan membangun kawasan resort dalam gua bebatuan alami yang indah. Rencananya proyek akan rampung pada tahun 2025. Kota terlarang yang misterius untuk dikunjungi sekarang bertransformasi menjadi kota wisata mewah. 2. Raja Abrohah dan pasukan gajah musnah di lembah Muhassir. Masih di Arab Saudi, saat umroh hendak melaksanakan jumroh dan bermalam di Mina, maka akan melewati lembah Muhassir. Lembah yang terletak di antara Mina dan Musdalifah ini pernah diazab Allah saat Raja Abrohah dari Yaman membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itu tidak ada yang bisa menghalau sang raja dan pasukan gajah Afrika yang berukuran raksasa. Tapi belum sampai ke kota Mekah, langkah Raja Abrohah yang jumawa terhenti di lembah Muhassir karena murka Allah. Dari atas langit tiba-tiba muncul gerombolan burung ababil yang membawa batu kerikil panas. Ketika tiba tepat di atas pasukan Raja Abrohah, burung-burung ababil ini langsung melemparkan batu-batu panas yang berasal dari neraka ke pasukan gajah. Raja Abrohah dan seluruh pasukan gajahnya binasa, meleleh oleh batu-batu panas tersebut. Tiga, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Disinilah tempat di mana Nabi Musa alaihi salam pernah membelah laut untuk menyelamatkan kaum Yahudi dari kejaran Fir'aun. Saat itu pelarian Nabi Musa alaihi salam dan kaum Yahudi terhalang oleh Laut Merah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketukan tongkat Nabi Musa, Laut Merah terbelah dan membuka jalan menuju sisi wilayah Jazirah Arab. Fir'aun dan pasukannya pun mengikutinya, tapi belum sampai di tepian Laut Merah, kembali menyatu dan membinasakan mereka. Banyak ilmuwan yang penasaran dengan mencari bukti peristiwa ini. Akhirnya dengan bantuan kamera robot bawah laut, ditemukan beberapa puing yang diduga roda kereta kuda Fir'aun dan benda-benda lainnya. 4. Sodom dan Gomorrah musnah di tepi Laut Mati.
Laut Mati yang terletak di sekitar lembah Yordan yang berbatasan dengan Yordania dan Palestina menjadi tempat wisata terkenal untuk spa atau kecantikan kulit karena kandungan garamnya yang mencapai 28 hingga 35%. Sedangkan laut yang lain hanya 3-6%. Lalu apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Lut? Kaum Nabi Lut, yakni Sodom dan Gomora, dilaknat oleh Allah karena gemar berperilaku menyimpang. Nabi Lut alaihi salam yang mencoba mengajak mereka ke jalan yang benar justru sering mendapat tindak kekerasan. Karena tabiat yang menyimpang tersebut, kaum ini akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujan batu belerang panas hingga semuanya tewas mengenaskan. 5. Angin kencang mematikan kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah keturunan Nabi Nuh, suku tertua dengan peradaban yang maju. Tetapi mereka ingkar kepada Allah dan lebih memilih menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum 'Ad. Meski ditolak, Nabi Hud tetap menyiarkan agama Allah dan menyatakan bahwa azab akan segera tiba bagi orang yang kafir. Bukannya menurut, kaum 'Ad justru balik menantang Nabi Hud untuk segera menunjukkan azab itu. Dalam surat Al-Haqqah disebutkan, kaum 'Ad diterjang oleh angin yang kencang dan berputar selama 8 hari 7 malam. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum 'Ad dari muka bumi. Jasad kaum 'Ad berserakan ditutup pasir-pasir. Dalam Al-Quran, peristiwa yang menghancurkan kaum 'Ad ini terjadi di kota Ubar di Iram. Beberapa peneliti meyakini lokasi kaum 'Ad berada di wilayah Al-Ahqaf yang saat ini dikenal sebagai wilayah semenanjung Arab bagian selatan antara Yaman dan Oman. Tidak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum 'Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan baru. 6. Bahia, Las Vegas zaman Romawi kuno. Bila saat ini kota yang disebut surga dunia adalah Las Vegas, maka di zaman Romawi kuno ada sebuah kota yang bernama Bahia. Kini situs kuno dan megah Bahia yang berada di dasar laut menarik perhatian penyelam dari berbagai dunia. Sebagian masyarakat percaya tenggelamnya kota Bahia karena kutukan dari Tuhan, bukan peristiwa alami. Pada 2000 tahun yang lalu, kota Bahia inilah kaum kaya dan berkuasa Iran Romawi datang untuk memuaskan nafsu duniawi. Mereka yang berkantong tebal dan mempunyai kekuasaan membangun villa-villa mewah di area pantai lengkap dengan spa dan kolam berlapis mozaik keramik yang berkilauan demi memuaskan hasrat terlihat. Air dengan kandungan mineral dan iklim hangat menarik perhatian masyarakat Romawi kuno untuk mengunjungi Bahia sejak pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Tapi kawasan kota Bahia ini terus mengalami banyak perubahan selama berabad-abad melewati berbagai peristiwa vulkanik. Permukaannya beberapa kali naik turun akibat panas bumi dan gerak seismik. Hingga akhirnya membuat sebagian besar wilayah Bahia terkubur di bawah laut hingga saat ini. Benarkah ini terjadi karena peristiwa alami atau karena azab dari Tuhan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.